Halo selamat malam, ibadah haji di Tanah Suci berubah menjadi panggung kontestasi. Postingan Anies Baswedan di media sosial ramai tentang dirinya yang naik haji atas undangan kerajaan Saudi. Momen panggilan Tuhan ke Tanah Suci itu pun terusik kegaduhan pertarungan persepsi di media sosial. Sementara Ganjar Pranowo yang turut diundang lebih memilih minim postingan. Pesan damai pun disampaikan lewat dua kontestan itu berfoto bersamaan di Tanah Suci. Apakah momen kebersamaan itu bisa meredam kegaduhan? Yang jelas apapun yang terjadi pada momen di Tanah Suci bisa dikonversi untuk mendulang simpati di tengah kontestasi. Mencari simpati di momen haji bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Jelang Pilpres 2024, sejumlah elit politik berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Di antaranya bakal calon Presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, hingga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Bakal calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku pergi haji berbekal undangan dari Raja Salman. Pernyataan Anies terekam dalam video yang dirilis di kanal YouTube Anies Baswedan pada 27 Juni. Ajukan untuk bisa dapat visa ke kedutaan, dan ketika mereka lihat dari kedutaan, yang terjadi justru dibalik, diubah menjadi undangan oleh Raja. Jadi kita bersyukur sekali, kami semua merasa sebuah penghormatan. Selain Anies, Ganjar, dan Puan, terdapat sejumlah nama lain seperti Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Maka tak heran sederet pertemuan elit politik muncul selama rangkaian ibadah haji. Pertemuan para tokoh ini dilakukan di sela-sela kegiatan ibadah mereka. Ganjar dan Anies sempat bertemu saat keduanya menunaikan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Ganjar dan Anies terlihat mengenakan pakaian ihram. Tampak dalam foto tersebut Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa, istri Ganjar Siti Atikoh, dan istri Anies Ferry Farhati. Pertemuan ini terjadi saat Ganjar dan Anies sama-sama makan di Mina Hospitality Palace, salah satu fasilitas Kerajaan Arab Saudi di Mina. Selanjutnya, pertemuan Puan Maharani dan Anies Baswedan juga ramai disorot. Keduanya bertemu usai Puan melempar jumroh kedua dari Mina pada Jumat waktu setempat. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah yang mendampingi Puan mengungkapkan, pertemuan Ketua DPR itu dengan Anies Baswedan berlangsung tanpa direncanakan. Sesaat sebelum kembali bertolak ke tanah air, Ganjar ternyata bertemu dengan bakal calon wakil presiden dari P3 Sandiaga Uno. Pertemuan mereka berlangsung di Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi, usai menunaikan ibadah haji. Pertemuan tersebut terjadi pada Sabtu waktu setempat. Diketahui, Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo menggunakan pesawat yang sama untuk kembali ke Indonesia. Pakar komunikasi politik UIN Jakarta Gun Gun Herianto menilai, pertemuan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo disusul pertemuan dengan Puan Maharani dan Sandiaga Uno menjadi tanda menjaga persatuan dan silaturahmi di tengah persaingan politik. Silaturahmi yang kemudian dipertunjukkan ke khalayak dengan intensi positif ya, itu tentu kan berpengaruh pada dua hal. Pertama itu pada persepsi, ya kan. Kemudian yang kedua itu pada perilaku. Di level persepsi tentu ini akan muncul bahwa orang atau para kandidat yang kemudian berpotensi untuk maju di 2024 bisa berkompetisi di satu waktu dan bisa juga berjumpa di lain waktu, begitu. Artinya satu hal yang biasa, lumrah gitu ya, rivalitas suatu hal yang mungkin akan sangat biasa kita jumpain ya, baik dalam kontestasi elektoral di legislatif maupun di pilpres.
Oke. Itu kemudian di level persepsi, di level perilaku ya tentu harapannya dari role model yang mereka pertunjukkan itu bisa kemudian merembes pada perilaku para pendukungnya. Pertemuan elit politik saat berhaji dianggap sebagai peristiwa yang baik, sebagai upaya meredam gesekan yang mungkin muncul dari kelompok pendukung. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masuk ke segmen Electionpedia. Ada beberapa hasil survei yang dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia terkait elektabilitas capres dan tren survei mereka beberapa waktu belakangan ini. Bagaimana pula peta sebaran pemilih pada pemilu 2024? Saya akan tunjukkan slide yang pertama. Ini adalah elektabilitas capres simulasi 3 nama. Sumbernya adalah lembaga riset Populi Center. Periode surveinya 5 sampai 12 Juni 2023. Versi Populi yang pertama adalah Ganjar Pranowo 35,8%, kemudian Prabowo Subianto 33,4% dan Anies Baswedan di 23,2%. Yang belum memutuskan ataupun undecided voters ada 7,3%, yang menolak menjawab ada 0,3%. Kita lihat slide selanjutnya. Oke, sebaran pemilih 3 capres yakni Ganjar, Prabowo dan juga Anies, masih sumbernya adalah lembaga riset Populi Center. Periode surveinya di 5 sampai 12 Juni 2023. Kalau kita lihat di sini yang kuning adalah Prabowo, yang merah Ganjar, yang biru adalah Anies. Saya mulai dari yang kuning terlebih dahulu ya. Prabowo Subianto ini sebarannya paling banyak pemilihnya ada di Partai Gerindra dengan 78,2%. Kemudian Partai Golkar pemilihnya juga banyak yang memilih Prabowo, ada 47,1%. Diikuti juga oleh PAN. PAN ini memilih Prabowo ada 40%. Demokrat juga di 33,3%. Itu yang paling tinggi ya. Bagaimana dengan Mas Ganjar Pranowo? Kita lihat tentu saja yang paling tinggi pemilih di PDI Perjuangan 77,6%. Kemudian tinggi juga di PKB, berarti kalangan Nahdien memilih Mas Ganjar di 42,4%. Kemudian yang agak tinggi juga di Partai Golkar ternyata 29,8% dan P3 NU juga 27%. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Berapa ataupun partai apa saja yang sebenarnya pemilihnya paling banyak memilih Anies? Ternyata di PKS 63,4%. Kemudian di Partai Nasdem 51,4% dan Demokrat 46,2%. Sementara untuk PAN juga tinggi ya, Muhammadiyah di 37,5%. Itu tadi sebaran pemilih untuk 3 capres, Ganjar, Prabowo dan juga Anies Baswedan. Bagaimana dengan slide selanjutnya, elektabilitas capres versi lembaga lain? Ada versinya lembaga riset Algoritma Research and Consulting, periode surveinya 29 Mei sampai 10 Juni 2023. Kita lihat Ganjar Pranowo masih bertengger di 34%, kemudian Prabowo Subianto di 30,8%, Anies Baswedan 22,1%, tidak tahu ataupun belum menentukan pilihan di 8,1%, sementara yang menyembunyikan pilihannya ataupun tidak menjawab ada sekitar 5%. Bagaimana dengan tren elektoral dari ketiga capres ini? Masih surveinya indikator dan juga LSI, tren elektabilitas calon presiden Ganjar, Prabowo dan juga Anies. Ganjar yang warna merah, yang warna kuning ini Prabowo, yang warna biru ini Anies Baswedan. Kita lihat Ganjar Pranowo di Oktober 2022 di 35,1%, kemudian turun di November 2022 33,9%, naik sekitar 2% di Desember 2022 35,8%, naik lagi di Februari 2023 37,4%, di Maret 2023 turun sedikit di 36,6%, dan di April 2023 Ganjar Pranowo malah turun di 34%, padahal tanggal 21 April ini ditetapkan oleh PDI Perjuangan sebagai capres yang diusung, tapi angkanya di 34%. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Oktober 2022 start di 28,3, kemudian November 2022 di 23,9, Desember naik sedikit di 26,7%, kemudian Februari 2023 di 24,1%, naik lagi cukup tinggi 3% di Maret 2023 27%, naik lagi 4% dalam waktu 1 bulan Prabowo Subianto naik 4%,
di 31,7%. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Kita lihat di Oktober 2022 saat diumumkan sebagai capres oleh Partai Nasdem startnya di 26,3%, kemudian naik ya di 32,2% setelah dideklarasikan oleh Partai Nasdem, kemudian turun di 28,3% di Desember, kemudian naik lagi 29,4%, turun lagi di Maret 2023 26,8% dan turun lagi di 25,2% pada saat bulan April 2023. Jadi kalau kita lihat ini trennya Anies Baswedan naik turun, tapi kecenderungannya dari mulai bulan Februari sampai bulan April itu cenderung menunjukkan penurunan. Dan di momen haji ini ternyata baik Ganjar dan juga Anies sama-sama menunaikan ibadah haji, tapi ada yang menarik, yang satu tampaknya banyak memanfaatkan momen haji ini dan kemudian mempostingnya dalam media sosial, sementara yang satunya tidak banyak memposting dalam media sosial. Apakah rebutan simpati ini memang betul-betul berlangsung pada momen haji? Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber saya yang ada di studio, tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ibadah haji di Tanah Suci berubah menjadi panggung kontestasi. Postingan Anies Baswedan di media sosial ramai tentang dirinya yang naik haji atas undangan kerajaan Saudi. Momen panggilan Tuhan ke Tanah Suci itu pun terusik kegaduhan pertarungan persepsi di media sosial. Sementara Ganjar Pranowo yang turut diundang lebih memilih minim postingan. Pesan damai pun disampaikan lewat dua kontestan itu berfoto bersamaan di Tanah Suci. Apakah momen kebersamaan itu bisa meredam kegaduhan? Yang jelas apapun yang terjadi pada momen di Tanah Suci bisa dikonversi untuk mendulang simpati di tengah kontestasi. Mencari simpati di momen haji, malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu persatu, ada Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Praetno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Rifana. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Mas Nusirwan Sujono. Selamat malam Pak Nusirwan. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada juga juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Iqbal. Selamat malam Mas Iqbal. Waalaikumsalam. Ada juga pakar semiotika dari ITB, Kang Acep Iwan Saidi. Selamat malam Kang Acep. Selamat malam, assalamualaikum. Terima kasih jauh-jauh datang dari Bandung ke sini. Ya. Terima kasih. Dan bergabung melalui sambungan virtual seperti biasanya sebagai bentuk dari partisipasi publik, kami selalu mengundang teman-teman pemilih muda. KPU baru saja merilis ya, jumlah pemilih kita pada pemilu 2024 ada 204 juta pemilih dan mayoritas didominasi oleh pemilih muda ataupun pemilih milenial. Dan sebagai bentuk partisipasi, Political Show setiap minggunya selalu mengundang perwakilan dari teman-teman pemilih muda. Malam ini ada Badan Eksekutif Mahasiswa UNS Solo. Selamat malam teman-teman dari Solo. Terima kasih sudah bergabung dan nanti teman-teman bisa mengkritik, menyatakan pendapat ataupun menanggapi pernyataan dari para tokoh yang hadir di studio ini, dan siapa tahu dari hasil diskusi kita bisa menjadi referensi Anda semua kira-kira siapa yang akan kalian coblos pada pemilu presiden 2024 karena suara kalian matters itu di TPS untuk menentukan masa depan Indonesia. Saya mau langsung saja ke Mas Iqbal terlebih dahulu. Mas Iqbal, ini kan capres Anda, Mas Anies Baswedan menunaikan ibadah haji. Menurut Mas Anies Baswedan ini atas undangan kerajaan Saudi. Kemudian ada juga foto makan siang bersama dengan Pangeran MBS begitu ya. Di sana kemudian diposting oleh Mas Anies Baswedan. Pertanyaan saya, konteksnya apa ini? Kok bisa Mas Anies nih diundang? Ya memang serba salah ya jadi politisi atau capres menjelang pemilu ini karena saya baru mengamati apa benar Mas Anies ini flexing. Padahal saya lihat postingan biasa-biasa saja, justru mengedukasi. Postingan terakhir tuh mengedukasi naik ke Gua Hiro. Gua Hiro itu ada sejarah perjalanan kisah Rasulullah SAW. Bagaimana dia bermuhasabah, bagaimana dia mendapatkan wahyu. Jadi saya kira dalam konteks ini saya melihat lebih ke edukasi sebenarnya. Karena haji itu adalah sebuah panggilan Allah SWT. Yang memang nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu.
Dan ini menjadi salah satu momen penting bagi umat Islam bagaimana dengan followernya yang 5 juta lebih itu dia menginspirasi anak-anak muda, menginspirasi masyarakat bahwa haji itu adalah momen bagaimana kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa dan itu belum tentu akan terjadi lagi. Jadi saya kira tidak ada salahnya Mas Anies memposting, mengedukasi kecuali dia flexing pamer, wah saya ini. Tapi yang saya lihat justru postingan itu justru mengedukasi, menginspirasi dan justru apalagi memposting dengan Pak Ganjar misalnya. Itu menunjukkan bahwa Mas Anies dalam hal ini adalah melakukan hal yang tidak melanggar etika, tidak melanggar moral, dan ini bagian dari silaturahim yang itu juga dianjurkan dalam Islam. Oke, niatannya adalah untuk edukasi politik itu menurut Anda, tapi Edukasi haji, edukasi agama. Edukasi agama begitu ya, edukasi kepada para pemilihnya, masyarakatnya. Tapi di satu sisi itu menjadi ramai diperbincangkan, menjadi perdebatan di media sosial bahwa Mas Anies dianggap mengkapitalisasi ataupun memanfaatkan momen haji ini untuk mencari simpati untuk kepentingan motif politik elektoral. Ya saya kira dalam politik itu sah-sah aja persepsi ya. Walaupun Mas Ganjar mungkin nggak posting, tapi pendukungnya dan para tim sesnya posting. Saya lihat Adianti Putipulu juga posting, walaupun beliau bukan Muslim, tapi beliau memamerkan juga bahwa capresnya juga haji, nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi saya kira justru momen ini menunjukkan bahwa Mas Anies sebagai negarawan, dia tidak punya permusuhan dengan Mas Ganjar, dengan capres lainnya. Dia menunjukkan bagaimana elegannya seorang kandidat bersalaman, berketawa bersama, berkumpul keluarga, saling berkenalan. Dan ini adalah momen penting di musim haji ini. Apalagi dua-duanya juga adalah undangan dari Raja Salman. Saya sendiri orang yang pernah juga dapat undangan itu memang luar biasa. Karena tokoh-tokoh yang diundang itu juga nggak sembarangan. Dan ini menjadi salah satu momen penting ya, bagaimana tadi lihat fotonya gitu, dan itu nggak akan terjadi 2 kali gitu. Dan itu kesempatan yang langka sekali. Jadi wajar saja kalau Mas Anies mempostingnya bagian dari kebahagiaan, bagian dari menunjukkan rasa syukur. Oke, Pak Nusirwan, kalau tadi menurut Mas Iqbal memposting kegiatan ataupun momen di saat berhaji bagi Mas Anies Baswedan itu memberikan edukasi kepada masyarakat, itu menunjukkan momen-momen beliau sedang beribadah begitu ya. Tapi di satu sisi capres Anda, Mas Ganjar Pranowo itu tidak memposting sama sekali kegiatan saat menunaikan ibadah haji, termasuk makan siang bersama dengan Pangeran MBS. Itu kan momen peristiwa penting ya, yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan. Jadi kenapa tidak diposting? Apakah itu tidak dianggap sebagai peristiwa penting bagi Mas Ganjar? Jadi sebelum menjawab itu tentu kami menyampaikan syukur alhamdulillah penyelenggaraan haji bisa berjalan dengan lancar, baik, dan sampai hari ini kita belum mendengar dan mudah-mudahan semua akan selesai kembali ke tanah air masing-masing di dalam menjalankan ibadah haji ini. Amin. Dan selanjutnya yang berkaitan dengan postingan ibadah, saya tentu mengapresiasi dan terima kasih atas berkali-kali disampaikan perbedaan, yang satu memposting, yang satunya tidak. Pemahamannya tentu ibadah itu, karena ini adalah ibadah haji adalah membutuhkan keikhlasan di dalam menjalankan, niat dan ikhlas. Pemahaman tersebut tampaknya seiring dengan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar di dalam menjalankan ibadahnya tersebut. Bisa saja ini kok tidak dimanfaatkan, tapi itulah beliau ingin memposisikan untuk menjalankan ibadah. Kalau menjalankan ibadah tentu ya tidak ada hal-hal yang sifatnya bersifat keinginan-keinginan pribadi atau katakanlah untuk tujuan-tujuan yang sifatnya lebih duniawi mungkin begitu. Oke, jadi maksudnya itu ada apa tuh tujuan-tujuan duniawi itu? Maksudnya Anies Baswedan kemudian naik haji memposting itu tidak ikhlas dan tujuannya untuk duniawi begitu, terserah. Pak Nusirwan? Tapi kami menilainya bahwa pemahaman untuk ibadah itu ya ikhlas ya. Kita jalankan dengan apa adanya. Jadi kita kalau nggak jernih. posting itu ikhlas, kalau posting itu nggak ikhlas gitu maksudnya Pak Nusirwan? Saya tidak mengatakan begitu, itu kan kesimpulannya Rifana. Ya, tapi arahnya ke situ. tapi positioningnya demikian. Bahwa betul saya sangat
mengapresiasi atas penjelasan yang berkali-kali tersebut. Memang Mas Ganjar tidak memposting. Di Instagram itu tidak Mas Ganjar ada. nggak posting, tapi pendukung-pendukungnya semua posting. Itu hak setiap warga, setiap umat. Bedanya yang satu mengkapitalisasi sendiri, yang satu dikapitalisasi orang lain. Sekali lagi itu adalah penilaian ya. Oke. Tapi yang jelas bahwa secara pribadi saya sudah cek, di Sosial sistem sosial media dari pribadinya tidak ada, dan itu kami anggap itu benar. Oke. Ya kalau mau ibadah ya ibadah lah ya, tidak untuk hal-hal yang lain. Artinya ada keinginan. Soal bahwa muncul ada foto dan sebagainya, semuanya tidak muncul dari Mas Ganjar pribadi. Ukurannya tentu harus ada datanya toh. Saya sudah cek itu. Oke. Jadi ya nanti semua akan dinilai ya. Tentu Pak Ustadz Adi, kemudian teman-teman rekan-rekan tentu sekian Oke. kali lipat lebih menguasai dari saya pribadi tentang pemahaman tersebut. Tapi demikianlah bahwa sebaiknya memang kami beranggapan ya seperti apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar itu sudah benar. Ya, ya. Meskipun nanti ada efek kok tidak ada pengaruh terhadap elektabilitas. Ya sudah, itu memang kita mau ibadah kok, bukan untuk kampanye ya. Oke, jadi Anda mengatakan bahwa Mas Anies dengan memposting itu bagian dari kampanye gitu? Ya kalimat saya demikian, silahkan menyimpulkan sendiri. Oke, silakan Mas Iqbal. Jadi dianggap itu naik haji itu ya ibadah, makanya tidak diposting oleh Mas Ya, Ganjar, jadi harus bukan tujuan untuk dipahami kampanye. kalau kita lihat postingannya itu tidak ada yang diposting lagi ibadah, lagi makan, Ya. lagi bertemu raja, kan itu bukan ibadah, rangkaian ibadah haji. Haji itu ada tawaf, ada wukuf, ada bermalam di Mina, ada melempar Tapi kan itu jumroh. masuk dari rangkaian ibadah haji. Ya, sedangkan ada rangkaiannya tanah bukan suci. ibadahnya. Jadi kalau dibilang pamer ketika ibadah enggak juga sebenarnya. Oke. Tetapi Pamer naik justru haji gitu. menunjukkan bahwa aktivitas Mas Anies yang setelah hari-hari ditunggu oleh followernya menunjukkan hal yang positif. Dia tidak sedang maksiat, dia tidak sedang mabuk, tapi dia menunjukkan bahwa dia sedang berkumpul bersama keluarganya, baru saja menyelesaikan ibadah haji. Kecuali dia lagi wukuf, dia nangis-nangis, nah itu mungkin bisa dibilang, oh ini bagian dari kampanye. Tapi dia hanya menunjukkan lagi makan, lagi silaturahim, lagi Tapi ziarah. pamer bertemu dan makan siang dengan Pangeran MBS Ya itu semua itu diposting live loh di media-media Ya. internasional tuh semua ada berita Oke. itu. Jadi nggak ada yang baru gitu loh. Justru Ustadz Yusuf Mansur misalnya dia posting, dia yang nyebarin tuh. Ustadz Yusuf Mansur lagi nggak maju kontestasi pilpres, Mas Iya, Iqbal. tetapi yang nyebarin juga dia bahwa ini lagi kompak nih gitu loh. Oke. Justru Ustadz Yusuf Mansur dia menunjukkan menampilkan dua orang calon presiden yang sedang bertemu raja. Itu jadi masyarakat juga seimbang. Jadi menurut saya postingan ketika sedang bersilaturahim, postingan sedang bercengkrama, sedang makan, itu nggak ada masalah. Tidak ada etika yang dilanggar. Ketika situasi lagi pilpres, wajar saja masyarakat menganggapnya, wah ini bagian dari strategi. Tapi bagi kami menganggap itu positif. Oke, bukannya ketika dalam masa menjelang pendaftaran, kemudian sudah terbelah pendukung, harusnya masing-masing dari tokoh ini menjaga ya, supaya tidak menimbulkan persepsi yang macam-macam, persepsi-persepsi yang liar kemudian. Ya memang dalam politik, komunikasi, persepsi itu wajar. Kita mau ngapain aja nanti kalau nggak berangkat haji dibilang, wah ini nggak ibadah nih. Oke. Kita duduk di rumah lagi kurban, wah ini pasti nggak kurban. Emang nggak bisa kalau misalnya berangkat haji terus kemudian nggak usah posting-posting gitu? Ya kan masyarakat menunggu, jangan-jangan Anies Baswedan kemana nih, ngilang nih. Jangan-jangan Adli tangkap KPK nih, kan bisa jadi persepsi negatif lagi. Jadi bagi kami lebih baik posting. Karena posting itu menunjukkan yang positif dan juga memiliki edukasi dakwah. Meskipun dapat plus berkah elektoral, Ya, ya mungkin itu bisa dicek di belakang. big data apakah positif dan negatif. Ada alatnya saya kira nanti. Oke, saya mau ke Kang Acep. Kang Acep, Anda melihat secara semiotika bahwa ada dua treatment yang berbeda yang dilakukan oleh dua capres ini. Kalau Mas Anies memang lebih banyak memposting kegiatannya saat melaksanakan rangkaian haji, kemudian Mas Ganjar Pranowo memilih tidak untuk memposting, tetapi meskipun tidak diposting oleh Mas Ganjar, tapi pendukungnya semua saya lihat itu juga posting. Bagaimana Anda melihatnya itu? Iya, karena dua orang ini menjadi tokoh sentral pada saat ini, maka apa yang melekat pada dirinya adalah citra. Oke. Dan saya ingin mengatakan bahwa dalam politik pencitraan itu nggak negatif. Ya, mungkin ada yang negatif, tapi secara umum positif. Politik is perception ya. Iya, jadi nggak ada masalah sebetulnya. Jadi dan pada saat itu ketika seseorang hadir, katakanlah Anies hadir di publik, kalau dikatakan pencitraan nggak masalah.
Dan ketika Pak Ganjar tidak hadir, itu juga bisa pencitraan. Dan nggak masalah. Artinya memilih citranya masing-masing. Kan seperti itu. Nah sekarang kalau ditanya niat, kan ada wal amalu biniat, yaitu Mas Adi tentu pasti lebih tahu ya bagaimana niatnya. Tapi kan kita tidak bisa mendeteksi niat itu ya. Yang kita tahu, yang harus kita tangkap adalah pesan muatan ya. Pesan muatan itu pesan yang ditafsirkan oleh para pendukung dan mungkin oleh lawan ya, oleh apa namanya, oleh dalam hal ini kompetitor ya, lawan. Nah pesan itulah kan kemudian yang menjadi masalah, kan apa pesan muatan itu yang kemudian diperbincangkan. Nah disinilah menurut saya problemnya ya. Kenapa kemudian misalnya ketika Mas Anies mencitrakan dirinya untuk hadir sebagai dia memposting, karena Mas Anies saya kira juga sadar betul bahwa memang para pemilihnya itu memang ada umumnya di ruang itu ya. PKS lah katakan seperti itu, kita sudah tahu citranya. Pada saat yang sama Pak Ganjar sebagai nasionalis dia di ruang yang lain. Jangan-jangan kalau Mas Ganjar terlalu banyak menceritakan itu, nah kan seperti itu. Ya. Jadi dua-duanya tetap menjaga elektoral meskipun pada saat melaksanakan rangkaian ibadah haji ya, menjaga citra lah. Saya lihat itu. Cuma problemnya memang di netizen kita ya, menurut saya ada problem yang agak serius ketika misalnya penggelembungan percakapan tentang Mas Anies misalnya itu agak melampaui batas, tapi mungkin itu adalah heroisme dari massa ya. Ketika misalnya undangan raja itu menjadi lebih penting seolah-olah daripada undangan Tuhan. Iya kan? Jadi yang ini undangan raja loh, Anda gitu ya. Seolah-olah bahwa ini kan diglorifikasi nah, pendukung. Padahal kita tahu di balik itu yang lebih tinggi ya undangan Tuhan toh. Nah, ini yang menurut saya mungkin apa namanya problem di netizen. Tapi pertanyaannya mengapa begitu? Ya, mengapa netizen kita seperti itu? Karena ada culture dan juga ada politik yang membangun itu. Ya, nah kultur kita kan sebetulnya melihat haji itu bukan sekedar prosesi ritual ibadah ya, tapi juga dia aspek kultural ya. Dia menjadi haji itu mengalami seolah-olah bukan seolah-olah ya, mengikuti satu proses untuk menuju identitas tertentu. Ya, sehingga menjadi haji itu juga di-create sedemikian rupa ya, apa namanya, misalnya punya gengsi tertentu ya, identitas tertentu dan lain-lain, sehingga misalnya banyak travel bureau yang ini haji Puroda, ini haji Herakles dan lain-lain, seperti haji undangan. Nah itu seolah-olah kan itu mendongkrak dan itu soal kultural sebetulnya kan kayak gitu ya. Jadi itu yang menjadi problem. Sementara di wilayah politik kita tahu bahwa politik kita sejak pasca reformasi 98 itu kan memang politiknya politik pencitraan ya, politik penampakan itu ya. Jadi karena itu maka ketika orang melihat itu maka itu akan selalu dilihat sebagai sebuah pencitraan. Oke. Saya ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, bahwa Mas Ganjar tidak memposting kegiatannya dalam rangkaian haji memang untuk menjaga citra sebagai tokoh ataupun capres di kalangan nasionalis. Itu memang seperti itu, Pak Nusirwan? Tidak ada. Tadi sudah saya katakan sejak awal, ini adalah kegiatan ibadah. Jadi tidak ada korelasinya dengan citra mencitra. Citra itu kan persepsi publik. Tadi saya katakan bahwa enggak ada postingan, tapi kan pendukungnya loh yang ibadah siapa? Yang ibadah itu yang berangkat haji itu siapa? Ya itulah yang akan kita ukur, kan begitu. Jadi kalau misalnya saya posting Mas Ganjar, saya kan nggak berangkat ke sana, saya sholatnya di sini deh. Jadi ukurannya kita tidak bisa mengukur dari apa yang umat yang ada di sini, tapi ini ukuran yang dibahas ini kan yang berangkat ya. Kriterianya demikian ya. Nah, jadi jadi bukan untuk menjaga ceruk di kelompok pemilih nasionalis. Ini tidak ada hubungannya. Kami tidak melihat ada korelasi antara menjaga hal tersebut. Karena ini memang berangkat ibadah haji. Kalau pembelajarannya bagaimana, persyaratannya apa, nih beliau ini sudah sangat menguasai. Tidak pantas kalau saya bicara. Saya tadi hanya mengatakan satu saja syaratnya, keikhlasan.
Nah, itu saja. Mungkin nanti kalau saya salah nanti dikoreksi Oke. oleh beliau. Soal keikhlasan. Pesan niatannya kan itu. Ya, Kan? ya, Mas Jadi Iqbal. tidak boleh ada hal-hal yang lain. Kalau Pembelaannya Pak hal-hal Nusirwan. yang lain itu ya termasuk citra itu tadi. Kalau saya berangkat ibadah haji nanti supaya citra saya, nah itu sudah tidak Oke. cocok lagi untuk demikian. Baik, Mas Iqbal, tadi dikatakan oleh Kang Acep bahwa ya memang persepsi ataupun citra yang terbentuk dan dijaga oleh Mas Anies dan juga Mas Ganjar ini sudah jelas positioningnya bahwa Mas Anies ya memang harus menunjukkan kegiatan rangkaian hajinya karena untuk menjaga positioningnya ataupun citranya di kelompok Muslim begitu ya, kelompok PKS, pemilih saya PKS. kira selagi masih pada batas kewajaran ya, hanya sekedar seperti Pak Jokowi misalnya masuk Ka'bah diliput, apakah itu dibilang wah ini pamer? Enggak juga, ya itu bagian dari aktivitas yang wajar saja bagi masyarakat, apalagi ini adalah calon pemimpin ataupun sudah jadi pemimpin, dia ingin mengedukasi. 2014 pada saat Pak Jokowi maju Pilpres 2014, Pak Jokowi juga kemudian berangkat umroh untuk mematahkan stigma-stigma ataupun tuduhan-tuduhan. Iya. Artinya ada citra yang mau dibentuk di situ. Dan di situ tidak konsisten teman-teman di PDIP menurut saya. Kalau memang dari awal bahwa tidak boleh memposting ya nggak usah calon-calonnya. Tapi menurut saya lagi-lagi ini semuanya bagian dari kewajaran. Tidak ada yang berlebihan. Kecuali memposting wah sedang sholat gitu ya, enggak. Itu baru ibadah. Karena haji itu rangkaiannya banyak. Ada ziarah, termasuk juga bersilaturahim dengan masyarakat, dengan para tokoh. Itu bagian dari bukan ritual wajib, tetapi itu bagian dari kesempatan yang langka. Bertemu tokoh. Apalagi saya pernah ikut undangan raja, itu yang berangkat itu memang para menteri, para tokoh, para ulama. Yang itu kesempatan kita untuk bersilaturahim. Dan itu akan terkenang. Karena kita di tenda berhari-hari, tanpa hanya pakai baju ihram, yang itu momennya nggak akan terulang lagi. Oke. Dan itu perlu didokumentasikan sebagai kenangan, sebagai bagian dari sebuah ibadah yang satu hari mungkin belum tentu bisa akan datang kembali. Oke, tapi berarti bukan untuk menjaga elektoral ya? Saya kira itu persepsi saja. Oke, itu persepsi. Iya. Ya persepsi orang-orang boleh aja menerjemahkan. Mas Adi, seberapa berpengaruh sebetulnya persepsi yang mencoba untuk dijaga baik oleh Mas Ganjar di kelompok ceruk nasionalis dengan Mas Anies di kelompok ceruk Islam? Ya sebenarnya secara umum saya ingin komentar begini Mbak Rifana. Ada dua mazhab besar sebenarnya yang sering kita lihat dalam tradisi keislaman di Indonesia. Kalau kita membaca literatur dan Islam-Islam tradisional di pesantren khususnya, kalau kita berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jangan sampai diketahui oleh orang. Oke. Jangan sampai diketahui oleh publik. Kang Acep tadi sudah menyitir satu kalimat yang cukup bagus, innamal a'malu binniyah. Jadi segala apapun itu sangat tergantung sama niat. Mau diposting, nggak diposting, kalau niatnya lillahi ta'ala itu urusan sang pribadi, seorang muslim dengan Tuhannya. Itu yang mazhab yang paling utama. Kalau kita memberi sesuatu pakai tangan kanan, tangan kiri tak boleh tahu. Tapi kan belakangan ini di era medsos, digitalisasi yang berkembang cukup luar biasa, agak kebalik pemahamannya. Jadi berbuat baik, berbuat ibadah, kalau pakai tangan kanan dia sedekah, maka ada tangan kiri yang pegang kamera sama handphone. Untuk show up kepada publik. Tujuannya mungkin ini adalah untuk mengkapitalisasi supaya orang yang lain ikut bersedekah. Dulu saya pernah berdebat panjang dengan ustadz saya. Dia pernah nyumbang di masjid itu 100.000. Dia umumkan, saya nyumbang 100.000. Saya bilang, apakah itu enggak ria? Apakah itu enggak flexing? Ustadz saya bilang, niat saya supaya yang lain itu nyumbangnya jangan 500. Tapi nyumbangnya 100.000. Yang ingin saya katakan adalah ini dua mazhab besar sekarang, distingsi yang sering kali menjadi perbincangan di ruang publik. Yang menjadi ramai itu apakah ibadah yang dilakukan oleh Anies, Pak Ganjar yang saya kira ini cukup diferensiasi politiknya cukup ekstrim ya. Saya hitung di medsosnya Pak Anies di IG itu ada 6 postingan yang menjelaskan mulai dari berangkat, kemudian diundang kerajaan, sampai terakhir gitu ya mengucapkan selamat Hari Bayangkara, itu disampaikan secara terbuka. Dan pada saat yang bersamaan Ganjar tidak melakukan itu. Apa yang ingin dijelaskan kepada publik, saya kira ini bagian dari positioning politik sebenarnya. Karena setiap postingan itu dia menyampaikan satu pesan yang melekat pada dirinya. Harus diakui sejak awal Anies itu kan sebenarnya ingin terasosiasi sebagai orang ataupun figur yang identik dengan kelompok-kelompok Islam tertentu. Jadi Anies ingin menjaga captive marketnya, para simpatisan politiknya bahwa Anies itu adalah cukup soleh dalam beragama, cukup menjunjung tinggi nilai-nilai dan ajaran Islam secara umum.
Ganjar sebenarnya juga adalah kelompok Islam yang menurut saya juga memiliki tingkat kesolehan yang sama. Tapi kenapa Ganjar tidak memposting? Itu yang disebut oleh Bang Nusirwan mungkin. Ini soal ibadah nggak perlu ditunjukkan. Dan pada saat yang bersamaan sepertinya Pak Ganjar itu tidak terlampau khawatir dirinya diserang apakah identitas keislamannya kuat atau tidak. Karena keluarga besar istrinya itu adalah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Jadi tidak ada celah yang sebenarnya untuk menusuk Ganjar sebagai orang yang Islamnya dianggap abangan. Beda dengan Jokowi. Sejak awal muncul memang diserang dari sisi keislamannya. Orang nyerang Ganjar Pranowo apakah Islamnya ini kafah, apakah abangan atau santri, itu lemah. Karena istrinya keluarga besar, Nahdlatul Ulama. Mertuanya itu adalah pengurus P3 dan bahkan menjadi anggota DPRD di Jawa Tengah. Dalam konteks ini kemudian orang bertanya-tanya, kalau ini diferensiasi, kalau ini positioning politik, apakah efektif untuk mendulang suara? Saya kira nggak ada hubungannya Rifana. Kalau itu dianggap efektif, saya kira nggak perlu pulang-pulang aja itu Pak Anies dan Pak Ganjar. Kampanye aja di situ sampai tanggal 14 Februari. Nggak ada kaitannya ya? Iya, siapa tahu ada berkat. Efek elektoral juga, hanya menjaga captive market. Artinya apa? Kalau orang datang ibadah haji itu dianggap memberikan dampak positif pada peningkatan elektabilitas. Saya sarankan Pak Ganjar dan Pak Anies nggak perlu pulang-pulang, di situ aja lah nggak apa-apa. Sampai 14 Februari. Siapa tahu ada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk membolak-balikkan masyarakat yang saat ini sedang galau. Ini akan memilih siapa di Pilpres, kan kira-kira begitu. Makanya saya bilang ketimbang mengkapitalisasi persoalan ibadah ini percuma, di depan Allah menjadi buruk, di depan publik juga tidak ada gunanya. Bagi saya harus letakkan ibadah ya ibadah, politik ya politik. Politiknya PDIP itu biasanya selalu membuat jarak mana yang ibadah, mana yang politik. Itu yang disebut dengan sekuler. Karena ibadah dan politik itu nggak bisa dikawin silangkan. Sementara dalam aktivis-aktivis Islam, partai Islam seperti PKS nggak bisa. Dakwah itu ada politik. Politik itu bagian dari dakwah. Makanya di PKS itu kalau kita lihat pelajaran dan silabus politiknya ada manhaj-manhajnya itu. Ada mihwar-mihwar daulah gitu ya. Yang kemudian dipersonifikasi bahwa bentuk mulia dari dakwah politiknya itu adalah berdakwah di ruang publik terbuka seperti di pertarungan politik seperti memperebutkan anggota dewan dan presiden. Ini soal bagaimana positioning dan diferensiasi politik saja Rifana. Jadi semakin kelihatan ya positioningnya ya. Iya, sangat kelihatan. Menjaga captive market masing-masing begitu. Betul, sementara orang bertanya siapa yang dapat untung? Nggak ada yang dapat untung. Kalau ingin dapat untung datangi rakyat, door to door campaign, canvassing, direct selling, sapa mereka. Karena model kampanye yang disukai oleh publik itu adalah seperti itu. Jalan-jalan dengan masyarakat, kemudian turun ke bawah. Bukan mereka yang sering berangkat umroh ataupun naik haji, bukan itu. Tapi ini banyak banget anggota dewan juga yang begitu. Oh iya, jelang mau pemilu pasti banyak banget tuh yang tapi satu hal memang harus kita akui. Di Indonesia itu seakan-akan berangkat haji itu punya status sosial di atas rata-rata. Bahwa ini panggilan Allah yang cukup spesial itu tidak ada yang bisa membantah. Karena tidak semua orang yang punya duit banyak, punya kesempatan berangkat haji, Rifana. Tapi di luar itu ada kelas sosial yang seakan-akan naik secara signifikan. Bahkan orang yang berangkat haji dari dulu sampai sekarang dipersepsikan sebagai orang yang memiliki tingkat ketokohan di atas rata-rata. Kelas sosial, kelas ekonomi dan penokohannya semakin signifikan. Di zaman kemerdekaan kita tahu orang yang pulang dari haji disambut dielulukan sebagai orang yang mampu mengonsolidasi dan menyatukan kekuatan politik umat Islam melawan kelompok kolonial. Di kampung saya kalau datang haji dari Surabaya sampai Madura itu diarak dengan ratusan motor mobil yang cukup luar biasa. Itu menunjukkan haji itu something spesial. Tapi pertanyaannya apakah efektif buat politik? Bagi saya nggak ada gunanya. Oke, itu bagi Mas Adi, bagi di kalangan pemilih kan belum tentu ya. Bagi pemilih muda nanti kita mau tanya juga ke teman-teman mahasiswa. Tapi alih-alih itu sebetulnya malah bisa jadi kontraproduktif juga. Ketika misalnya tadi yang saya katakan menggelembungkan terlalu melampaui batas, ya, di mana misalnya posisi undangan raja lebih tinggi daripada posisi undangan Tuhan, itu kan menjadi kontraproduktif, ya. Jadi saya sepakat dengan sampaikan Mas Adi, memang tidak ada pengaruhnya. Dan di China sebetulnya kemudian para calon presiden itu sebagai tokoh publik dia harus berhati-hati juga gitu ya melihat hal ini ya. Karena memang publik. Postingannya Mas Anies berlebihan nggak Kang Acep menurut Anda? Menurut saya tidak, tapi ketika itu ditafsirkan di wilayah dalam semiotika itu disebut dengan interaktif partisipan ya. Mas Anies kan di situ menjadi
representatif partisipan. Ya, dia partisipan yang merepresentasikan dirinya seperti itu, kemudian diperbincangkan oleh para yang interaktif ini. Nah, disinilah persoalannya gitu loh ya. Persoalannya di interaktif partisipan ini, yang ketika dia melihat ini seolah-olah peluang untuk menggelembungkan, malah menjadi menjatuhkan. Ya, karena tadi dalam perspektif agama, memang ibadah itu yang baik yang harus disembunyikan. Ya kan? Ini dalil ini sangat kuat ya, dan itu pertentangan itu malah yang saya katakan tadi bisa jadi kontraproduktif. Oke, jadi bisa jadi backfire justru untuk Mas Anies Baswedan, Bang Iqbal. Tapi Kalau kita harus berlebihan. kalau berlebihan. Makanya kita nanti akan bahas lebih dalam, tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau ke Mas Iqbal lagi. Mas Iqbal, itu tadi yang dikatakan oleh Kang Acep, kalau misalnya berlebihan itu bisa menjadi backfire justru bagi capres Anda. Dan apakah kemudian tidak dipikirkan ketika terlalu menjaga captive marketnya di kalangan kelompok Islam justru tidak memperlebar ceruknya nanti? Ya, saya kira untungnya tidak berlebihan ya, karena hanya 6 postingan ya dari itu kan menurut Mas Iqbal, menurut yang lain belum tentu. Di posting cuma 6, artinya bahwa itu tidak berlebihan. 6 itu banyak loh semasa rangkaian haji. Iya, tetapi tadi lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa yang diposting itu bukan pamer sedang ibadah, sedang silaturahim. Sedang apalagi dengan Pak Ganjar itu kan menunjukkan sesuatu yang positif nggak Kang? Positif bahwa menunjukkan bahwa Mas Anies sama Mas Ganjar satu alma mater, mereka berteman, keluarganya bersahabat, itu justru sesuatu yang mendamaikan, menenteramkan masyarakat. Justru bukan membuat malah pertengkaran. Jadi menurut kami bahwa apa yang dilakukan Mas Anies adalah sesuatu yang masih dalam taraf kewajaran. Dan itu bagian dari juga punya nilai-nilai dakwah. Jadi orang yang mungkin melihat, menonton, berharap berdoa, ya Allah mungkin satu hari saya bisa seperti Mas Anies dapat undangan bisa haji juga. Dan itu dalam perspektif politik Islam adalah bagian dari nilai-nilai kebaikan. Jadi kami melihat bahwa ibadah berangkat haji itu punya nilai-nilai sejarah budaya yang itu juga positif bagi masyarakat. Bisa dicek teman-teman nanti di Google Trend misalnya. Apakah posting berangkat haji di posting itu positif atau negatif sebenarnya dari pemberitaan dan lain-lain. Jadi bagi kami haji ataupun ibadah-ibadah lainnya selagi tidak berlebihan, selagi tidak pamer flexing itu positif. Tadi sudah disinggung sebetulnya oleh Mas Iqbal, pertemuan antara Mas Anies dengan Mas Ganjar dan juga Mbak Puan di Tanah Suci ini semuanya berkumpul menjadi satu. Dari PDI Perjuangan Pak Nusron, apakah kemudian dengan bertemunya Mas Anies, Mas Ganjar dan juga Mbak Puan artinya PDI Perjuangan melihat bahwa nanti kompetisi Pilpres 2024 akan berjalan ya damai-damai saja seperti di Tanah Suci? Ya, karena berkaitan pertanyaan damai-damai saja, tentu saya pribadi menyampaikan seharusnya beliau-beliau yang berkesempatan atas undangan. Sekali lagi saya katakan berkesempatan atas undangan karena untuk memproses sampai menjadi sebuah undangan itu tentunya tidak 1-2 hari. Mungkin juga atas pertimbangan karena kemunculan dari yang diundang itu cukup menjadi representasi untuk mewakili sebuah negara, mungkin saya katakan demikian, maka mendapatkanlah undangan dari kerajaan, maka sudah sepantasnya rasa syukur alhamdulillah itu diundang. Karena bahkan kalau misalnya kita menjadi ukuran karena yang dibahas ini berkaitan dengan para calon-calon pemimpin, ya kebetulan saja yang diundang oleh kerajaan untuk hadir di ibadah haji ini hanya 2. Nah ini juga kan harus ada rasa syukur. Tidak seperti yang tadi ya lengkap grafik tadi memunculkan para calon pemimpin yang tampil, yang diundang untuk hadir di. Ini kan tiga-tiganya ketemu nih, Mas Ganjar, Mas Anies dengan Mbak Puan ketemu bertiga. Iya, tapi saya mungkin agak sedikit menambahkan karena ini tadi kan pembahasannya berkaitan dengan Pak Anies dan Pak Ganjar yang menjalankan ibadah atas undangan dan kesempatan yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi untuk hadir di dalam ibadah tersebut. Kita tahu tadi
Rifana sudah menjelaskan elektabilitas. Nah ini kebetulan ini yang diundang oleh kerajaan ini 2. Jadi saya hanya mengatakan harusnya kita semua merasa. Kenapa yang satu enggak ya? Saya tidak sampai ke sana, saya hanya menyampaikan, sekali lagi jangan salah, saya menyampaikan syukur alhamdulillah bahwa mereka-mereka diberi kesempatan untuk diundang oleh kerajaan. Itu saja. Ya jadi poinnya apa nih, kan ketemunya bertiga, Mas Ganjar, Mas Anies, Mbak Puan, sampai foto loh. Ya itu baik-baik saja di dalam setiap momen. Dan yang foto tadi sudah ditegaskan berkali-kali bahwa yang memposting kan bukan Pak Ganjar. Foto itu kan dari luar. Tapi artinya bertemu di tengah musim kontestasi begini, Mas Ganjar dengan Mas Anies, terus kemudian Mas Anies dengan Mbak Puan, apakah kemudian PDI Perjuangan melihat bahwa oh kita sudah siap nih pemilunya akan damai seperti di Tanah Suci, semua calon-calon yang akan bertarung itu ketemu. Itu harapannya, ya meskipun semua calon belum semua lah. Karena sekali lagi tadi saya sudah menyebutkan Rifana tidak paham. Jadi ya, kalau yang 2 udah oke. Ini kan kita pertanyaannya kembali dong dengan pertanyaanmu bahwa ini mencerminkan damai. Ya kalau yang 2 ini sebuah proses ya, sebuah rute proses yang bisa memberikan sebuah gambaran akan damai. Minimal atas representasi dari yang undangan 2 ini. Oh jadi yang 2 ini karena diundang jadi representasinya bisa damai begitu. Jadi wajar kalau diposting. Ya, ini kalau soal yang nggak apa-apa, yang posting kan tentu tadi bukan dari Pak Ganjar ya. Yang posting ini Pak Suharso yang mau foto. Oh yang makan itu tadi. Iya, kan ada 2 kali momen itu yang kemudian Mas Ganjar sama Mas Anies, kemudian Mas Anies dengan Mbak Puan gitu loh. Iya, maka itu kan sudah sebuah cocok lah. Berarti sama yang satu nggak cocok gitu maksudnya. Tapi kalau saya sebaliknya Rifana. Justru itu gimana? Yang kayak gini kan buat atribut demokrasi oke lah ya. Tapi untuk persaingan secara politik nggak sampai. Buktinya apa? Di medsos itu lihat saja komen-komennya. Itu kebersamaan palsu kok. Oh, jadi hanya jadi sebatas nggak mampu meredam ya? Tidak mampu meredam. Ya buktinya apa? Postingan yang berbeda antara Anies dan Pak Ganjar itu jelas kok komen-komennya. Bagaimana afiliasi dan kemudian portofolio politik yang coba untuk dimunculkan oleh masing-masing pendukungnya. Jadi melihat capres itu bukan hanya capres sebagai aktor, tapi amplifikasi dari setiap calon. Kita cek satu persatu pendukung Anies. Selalu diasosiasikan sebagai figur Islam yang taat, diundang secara spesial oleh kerajaan. Berarti ini tokoh penting. Jadi wajar kalau kemudian Anies ini mendapatkan perhatian luas dunia internasional, keliling-keliling ke Australia, Singapura, Malaysia, ceramah tentang apapun. Jadi Anies itu ingin diamplifikasi dalam konteks itu. Padahal yang diundang juga Ganjar juga ada di situ, tapi tidak diamplifikasi. Mbak Puan juga diundang. Mbak Puan juga diundang. Elit-elit penting juga. Bahkan ada beberapa anggota dewan kan bisnis kelas kan minta spesial juga. Ya terlepas itu diundang atau tidak kan sebenarnya ingin disampaikan kepada publik. Ini soal bagaimana positioning dan portofolio politik masing-masing calon oleh para pendukungnya. Jadi bagi pendukung Ganjar itu sebenarnya yang gitu-gitu nggak terlampau penting lah gitu. Karena lebih penting bagi pendukungnya Anies justru. Iya, ibadah ya ibadah. Dan mungkin bagi pendukungnya Ganjar, Pak Nusirwan, ibadah semacam itu tidak bisa diamplifikasi sebagai kepentingan untuk kampanye politik. Itu nggak penting dan nggak urgen. Karena masyarakat kita sebenarnya memorinya bukan itu yang muncul. Yang muncul itu adalah turun berkampanye, diajak mudah berselfie dan mendapatkan keuntungan apapun. Pesan saya sederhana. Jadi siapapun yang beribadah, entah itu umroh ataupun haji, kalau itu diniatkan ya untuk berkampanye, saya kira nggak mungkin efektif. Satu, di depan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu buruk, nggak dapat pahala. Yang kedua tidak mendapatkan insentif ya, dukungan apapun secara signifikan. Mas Iqbal, Anies dianggap mengamplifikasi undangan-undangan itu padahal pendukungnya. Ya itu kan persepsi. Ya itu tadi persepsi yang muncul dari akibat tindakan yang dilakukan oleh capres Anda. Tentu saja persepsi itu kan ada positif ada negatif. Komen-komen kan juga ada ribuan, nggak semuanya juga mengatakan ini flexing, ini pamer, tapi lagi-lagi ini punya nilai dakwah luar biasa. Bahwa kami sebagai PKS, sebagai Partai Islam merasa bangga
bahwa orang yang kami usung ya dia seorang yang menjalankan ibadah dengan baik ya. Dia tidak pamer. Kami bangga juga nggak pamer. Kalau pamer tuh dia lagi ini lagi lempar batu nih, ambil jamarat nih, lagi lempar jumroh nih. Enggak, yang dia lakukan justru menunjukkan bahwa kehadirannya di tanah suci itu memberikan ketentraman, kedamaian, persahabatan, silaturahim, dan itu nggak jarang akan terjadi ketika berada di Indonesia. Oke, tadi selain soal itu ya, tadi kan disinggung juga sama Mas Adi bahwa foto pertemuan antara Mas Ganjar dengan Mas Anies, kemudian Mbak Puan dengan Mas Anies itu ya kebersamaan palsu aja itu pada akhirnya. Ya, itulah persepsi ya. Kan memang jadi politisi ini berat, berbuat baik. Nyatanya begitu. Katanya apakah kemudian setelah pulang dari tanah suci akan damai seperti di tanah suci? Itu adalah upaya ya. Bagaimana? Karena gini, dalam politik juga memang kita serba salah sebagai politisi. Kita ibadah baik-baik, wah dibilang flexing. Nanti ada orang moto ini pasti strategi nih, kan gitu. Tetapi lagi kembali kepada niatnya. Kalau niatnya baik, lagi-lagi kami sebagai partai Islam justru senang bagaimana nilai-nilai dakwah itu. Postingan terakhir Mas Anies tentang menjelaskan Gua Hiro itu luar biasa. Nggak mudah. Karena kadang-kadang masyarakat itu suka melihat siapa yang ngomong, bukan apa yang disampaikan. Karena ketika yang menjelaskan sejarah Gua Hiro itu adalah seorang Anies Baswedan yang followernya 5,9 juta, tentu saja penyampaian lebih efektif berbanding orang yang tidak dikenal. Jadi nilai-nilai dakwah ini luar biasa, apalagi di era digital. Kita nggak akan bisa lepas lah dari kehidupan video virtual, apalagi masyarakat kita sekarang suka sekali visual. Dia nggak suka dengan tulisan tapi gambaran. Soal tadi kebersamaan palsu, nanti pada akhirnya setelah pulang ke Indonesia apakah akan bisa damai seperti foto-foto itu tadi? Apalagi Mas Anies sama Mas Ganjar itu adalah satu alma mater. Sejak mahasiswa sudah berteman, sama-sama jadi gubernur. Pasti mereka tentu saja bersahabat. Tinggal lagi-lagi nanti silaturahim ini sepulang dari tanah air, ketika sudah menunaikan ibadah haji, tentunya akan semakin erat perhubungannya. Jadi nggak akan ada gesekan ya? Mbak Nana, citra itu bukan realitas ya. Kan cermin realitas dia. Kalau kita bercermin di atas cermin kaca, yang di dalam cermin kan bukan kita ya. Itu citra realitas. Jadi realitas citra ya. Jadi adem ayam itu menjadi adem ayam citra juga ya. Jadi dalam realitasnya belum tentu juga ya. Meskipun juga belum tentu palsu juga ya. Kita kan tidak ini. Tapi saya ingin mengatakan bahwa itu bukan realitasnya ya. Itu soal pencitraan saja. Kemudian kalau kita kembalikan ke niat, kan menjadi susah kita mendeteksi niatnya, ya, pesan niatannya, ya. Apakah kita tahu bahwa misalnya niat Mas Anies itu memang untuk pamer, atau niat Mas Ganjar itu juga untuk beribadah, kan tidak tahu juga. Ya kan, problemnya kan begitu. Makanya saya katakan tadi, bahkan ketika seseorang tidak hadir di dalam suatu kegiatan penting, itu bisa jadi pilihan citra. Kan gitu ya, saya kira kita melihat itu. Cuma problemnya memang ada di wilayah publik para pendukungnya. Nah itu tadi saya mau tanya, citra itu efek citra yang dibentuk oleh Mas Anies dan juga Mas Ganjar ketika mereka makan dan berfoto bersama, efektif nggak meredam pertarungan di para pendukungnya ini? Saya kira masyarakat sudah tahu ya, sudah cerdas, dan menurut saya itu nggak efektif juga. Kita kan punya pengalaman ya, bagaimana orang dari beberapa pemilihan pasca reformasi aja berkumpul dan lain-lain, saling berpelukan. Itu kan sudah biasa ya. Jadi tapi pada kenyataannya kan tidak begitu juga gitu loh. Jadi nggak efektif juga ya? Ya, yang namanya orang berkompetisi, bersaing. Saya ada dua argumen sebenarnya. Saya kenapa sebut foto-foto bersama itu disebut kebersamaan palsu. Kalau kita membaca antar pendukung, ketika ditanya foto kebersamaan Ganjar, Puan, dan Anies, disebut itu kebetulan kok nggak direncanakan. Kayak nggak ikhlas banget gitu. Kalau kebetulan? Iya, dianggap kebetulan, bisa di googling. Semua pendukung mengatakan itu kebetulan kok, tidak ada perjanjian yang spesial harus mempertemukan mereka di Tanah Suci. Itu menunjukkan bahwa pertemuan ini tidak terlampau diharapkan oleh antara pendukungnya. Apalagi di medsos itu tawuran. Wah, ini nggak penting lah. Ini jelas kok 2024 tetap Anies, 2024 tetap Ganjar. Ada lagi yang nyeletuk 2004 tetap Prabowo Subianto. Nah itu tadi yang menarik Prabowo kan, kemudian tadi kan persoalannya kenapa yang satu ini tidak ada di situ kan, dan kemudian ya kan ini kan juga menarik ya kalau misalnya kita mempertentangkan dua calon ini kan gitu ya. Makanya saya tadi katakan ini yang cerdas dan agak usil itu jangan-jangan Raja Arabnya gitu. Yang diundang hanya dua ya. Yang satu nggak diundang. Oke, tapi pertemuan antara Mas Anies dengan Mas Ganjar ya, Pak Nusirwan, itu kan sebagai rekognisi bahwa
mereka akan bertarung pada kontestasi Pilpres 2024. Berarti ini mematahkan apa yang dikatakan oleh rekan Anda, politisi PDI Perjuangan, Bang Adian Apitupulu, bahwa Pilpres hanya diikuti oleh 2 pasangan. Ya ini Pak Prabowo dan juga Mas Ganjar, Anisnya nggak berlayar. Ya ibadah sama urusan nanti yang calon berapa itu enggak ada hubungannya. Oke. Jadi nanyanya Mbak Nana juga nggak nyambung ini. Ini judulnya ibadah haji gitu. Nah, habis itu nanti apakah jadi 2 atau 3 itu kan proses yang berbeda di sini. Jadi ya sudahlah bahwa nanti itu ini yang tentu harus kita diterima apapun persepsi publik. Sebuah silaturahmi berjumpa dimanapun itu baik. Apalagi kalau itu berjumpa di waktu ibadah di tanah suci, berjumpa itu ya baik. Gitu. Ya, Anggap itu sebagai doa ya. Sebagai doa, karena kalau ibadah itu ya doa saja, setahu saya. Sepengetahuan saya diajari Pak Ustadz tadi. Itu kalau berangkat ke sana itu doa, nggak ada lagi tuh urusan posting dan sebagainya itu sudah nggak kepikir. Ya kita undangan di ibadah ini ya kita lakukan dengan niat, dengan ikhlas untuk. Tapi posisinya PDI Perjuangan tetap mau 2 paslon atau 3 paslon? Apakah mau tetap 2 atau 3? Bagaimana? Apakah kita yang menjawab? Itu nanti kan proses yang. Tapi kan dalam berbagai kesempatan PDI Perjuangan mengatakan bahwa lebih baik langsung 1 kali putaran menang saja, Mas Ganjar, lebih irit biaya. Ya itu kan perhitungan matematika. Tapi untuk PDI Perjuangan sendiri preferensinya berapa paslon, berapa calon lebih baik? Tidak ada komen istilahnya pertimbangan mengharuskan atau katakanlah yang paling cocok itu berapa. Bagaimana? Karena itu semua sudah ada persyaratannya masing-masing kok. Kalau misalnya sekarang alhamdulillah bahwa PDI Perjuangan itu bisa mengusung sendiri 1. Lalu apakah kita harus mengatur di yang tempat lain? Jangan banyak-banyak ya, 2 saja. Kan ya tidak cocok gitu kan begitu. Maka apakah keinginannya akan jawab? Tidak mungkin. Itu mari kita nanti nikmati saja proses yang berjalan sampai nanti pendaftaran di KPU. Mas Adi, saya mau tanya ya, apakah kemudian dengan mengamplifikasi ataupun mengglorifikasi kenaikannya di ibadah haji ini kemudian mampu menaikkan elektoralnya Mas Anies ya? Yang sempat turun ini, nggak ada pengaruhnya? Saya tentu tidak mau berspekulasi. Harus ada argumen-argumen yang saya kira terukur seperti survei Rifana. Mungkin setelah ini perlu kita lakukan survei apakah setelah naik haji Anies ini akan melejit secara signifikan ataupun tidak. Tapi kalau kita flashback soal preferensi pilihan politik orang, kenapa mau memilih calon presiden saat ini kalau disurvei, ya sederhana, orangnya merakyat, belusukan, kayak Jokowi lah, nggak jauh-jauh gitu ya. Baru setelah itu bicara tentang apa yang akan diperbuat untuk bangsa dan negara ini. Oleh karena itu saya konsisten dari awal. Kalau ibadah apapun, kebaikan apapun yang terkait dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diniatkan untuk mendapatkan insentif politik elektoral, itu nggak akan dapat untung apapun ya. Di depan Allah nggak oke, pahalanya tidak ada, di depan publik tidak mendapatkan dukungan secara signifikan. Antara ukhrawi dan duniawi itu adalah 2 hal yang berbeda bagi pemilih kita. Ya kalau ke masjid ya ibadah aja, rukuk sampai. Jadi nggak akan bisa menolong elektoralnya Anies yang sempat turun ini ya? Satu-satunya yang bisa menolong elektabilitas Anies ketika partai ini harus solid dan kompak memperjuangkan bagaimana Anies itu sebagai calon poros perubahan antitesa Jokowi dan akan mengubah bangsa Indonesia. Cuman kan kalau mendengar pernyataan Demokrat dan Nasdem, ini kan perang-perangan. Demokrat dianggap nggak maksimal. Karena Pak Anies turun bukan karena nggak berangkat haji, karena Demokrat belum maksimal memperjuangkan Anies, belum ada billboard, belum baliho, kan itu perang-perangannya. Jadi kalau Anies mau oke secara signifikan, lakukanlah seperti PKS. Di mana-mana diamplifikasi dengan baliho dan spanduk. Dan seterusnya dan seterusnya. Di survei tadi kan muncul. Ternyata yang banyak pemilih Anies itu PKS bukan Nasdem dan bukan Demokrat. Artinya apa? Kalau Anies ini rendah secara signifikan, misalnya elektabilitasnya menurun, ya tentu bukan karena urusan naik haji apa enggak. Kalau itu dia nggak efektif, nggak usah pulang aja Pak Anies. Itu saja. Mas Iqbal, dengan turunnya elektabilitasnya Mas Anies, apakah kemudian dari PKS berharap setelah pulang haji ini elektabilitasnya bisa naik begitu? Ya saya kira sebelum saya menjawab saya akan baca pantun dulu lah. Ya, apa nih Mas? Pergi belanja ke pasar Beji, jangan lupa makannya bubur. Kepada Mas Anies, Mas Ganjar sedang berhaji, semoga pulangnya menjadi haji mabrur. Ya saya kira
di tanah suci itu kan tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi Mas Hadi lupa juga ini anak UIN ini bahwa yang menentukan itu kan kemenangan Allah. Walaupun Allah itu juga tidak hanya di tanah suci, ada juga di mana-mana. Tetapi saya kira doa juga tidak bisa kita lupakan. Karena doa ini juga akan membuat hatinya semakin kuat. Ya, kalau ada yang mengganggu juga semakin mantap untuk menghadapinya. Karena bagi kami memajukan Mas Anies itu bukan perkara yang mudah, melalui proses yang panjang, melalui seleksi yang ketat, dan pilihan kami kepada Mas Anies adalah pilihan yang terbaik. Untuk itu kami mohon doa juga kepada masyarakat Indonesia bahwa biarkan Mas Anies, beri kesempatan Mas Anies untuk maju. Jangan ada yang coba mengganggu, jangan ada yang coba menggoyang, karena terus terang bagi kami demokrasi kita itu akan sangat baik bila calon-calon yang mempunyai kesempatan ini diberi peluang yang sama untuk maju. Berikan kesempatan bertanding. Kalau memang dia surveinya rendah nggak ada masalah, tapi jangan ada yang mencoba mengganggu. Beri kesempatan untuk bertanding. Oke, tapi pertanyaan saya tadi Anda belum jawab ya. Apakah dengan setelah pulang haji ini PKS berharap bahwa elektabilitasnya bisa naik? Sudah pasti, Mas Anies ketika bertarung di Pilkada DKI 2017, surveinya paling rendah. Tapi ketika kampanye, dia bisa jadi nomor 1. Artinya sejarah Mas Anies itu bukan orang yang biasa kalah. Dia ini biasa menang gitu. Jadi untuk itu asalkan dia diberi kesempatan, kami yakin insya Allah optimis. Walaupun sekarang surveinya nomor 3, nomor 2, tapi satu hari. Karena mesin partai kami sangat kuat. PKS khususnya sangat solid mendukung Mas Anies. Tadi kita lihat hampir 70%. Pemilih PKS adalah pemilih Anies Baswedan. Bahkan kami survei di internal di DKI Jakarta itu sampai 80% kepuasan masyarakat terhadap Gubernur Anies Baswedan. Dan ini tentu saja menjadi kesempatan yang tidak akan datang 2 kali. Oke, jadi kalau harapannya PKS, prediksinya PKS setelah pulang haji elektabilitasnya Mas Anies naik, apakah juga berharap ketika naik haji dapat wangsit untuk mengumumkan cawapres setelah pulang? Tetapi lebih mantap hatinya, lebih kuat keimanannya. Jadi setelah pulang haji akan diumumkan cawapresnya? Insya Allah. Tunggu tanggal mainnya. Kita cari waktu yang tepat. Wangsit itu kalau pada akhirnya kan sebetulnya konsistensi itu juga akan diuji. Ya, jadi tanah suci itu sebagai salah satu situs, meskipun situs terpuncak bagi ritual peribadatan. Tapi kan di tempat-tempat lain juga ada, di kita misalnya berkunjung ke kiai, berkunjung ke pesantren dan lain-lain. Saya kira itu juga sebagian dari itu. Dan kita juga mestinya juga bisa periksa juga ke belakang misalnya, apakah misalnya Pak Ganjar tidak suka juga share itu, atau Pak Anies misalnya. Konsistensi itu juga akan terukur juga menurut saya sekarang dan ke depan. Kita lihat sebetulnya nanti citra yang dibangun konsistensinya di mana gitu ya. Kalau dia sebetulnya berpindah-pindah dan seterusnya, artinya memang pilihan-pilihan itu memang bukan pilihan ideologis, bukan pilihan ini, tetapi memang pilihan citra gitu. Apapun itu pilihannya. Tapi kalau sekarang ini, sejauh ini apakah kedua tokoh ini sudah konsisten untuk mencitrakan dirinya? Saya kira sejauh ini memang populis ya, selalu akan mengikuti ini. Tapi dalam rentang ke 2004 itu, saya kira masyarakat juga akan melihat itu gitu ya, akan melihat konsistensi itu. Terakhir Pak Nusirwan, apakah kemudian nanti setelah pulang haji akan ada pengumuman cawapres dari Mas Ganjar mungkin setelah mendapatkan wangsit begitu, ataupun hidayah gitu? Hidayah. Pengumuman tentu nanti yang paling mengerti dan sesuai dengan apa saat yang tepatnya itu ya di Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi ini tidak ada korelasinya dengan... Ya siapa tahu sudah dapat hidayah, kan biasanya orang mau nikah juga umrah dulu dapat hidayah. Dikorelasikan aja Mas. Dikorelasikan aja. Dikorelasikan ya, nanti tentu ada sebenarnya nggak ada korelasinya. Ada tuntunan. Siapa tahu mau menetapkan hati dengan pilihannya supaya sama dengan pilihannya Bu Mega setelah pulang haji gitu. Ya itu nanti Mas Ganjar dengan Ibu Ketua Umum saja. Rifana, itu istilah yang jangan sampai dipertukarkan. Wangsit bagi PKS itu nggak ada vocabulary-nya. Bagi PKS hidayah. Ya. Kalau buat PDIP wangsit masuk akal. Lebih Nusantara. Kan bisa ketuker ya. Jadi muatan lokalnya lebih kentara. Hidayah ke sini gitu. Tapi momentum apa yang bisa membuat elektabilitasnya ini Anies naik gitu? Kalau Mas Ganjar kan relatif stabil ya kalau kita lihat.
Ya Anies harus terus berani menunjukkan sisi diferensiasinya ketimbang pemerintah saat ini. Itu nggak gampang. Di tengah tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap Jokowi yang hampir mencapai 80%, mencari titik diferensiasi dari Jokowi itu nggak gampang, Rifana. Makanya satu-satunya yang paling mudah untuk direkognisi bagi Anies adalah antitesanya Jokowi. Pengumuman cawapres berpengaruh nggak nanti? Enggak terlampau signifikan sih bagi saya. Yang dilihat itu di 2024 adalah soal siapa Anies, siapa Ganjar, dan siapa Prabowo. Jadi cawapres itu sebenarnya kalau mau jujur lebih pada artifisial. Tidak terlampau penting dan tidak terlampau signifikan. Buktinya sampai saat ini orang bertanya, apa yang dipikirkan Anies, dipikirkan oleh Prabowo dan kemudian Pak Ganjar Pranowo. Oleh karena itu menarik kalau Anies ini berupaya untuk terus meningkatkan elektabilitasnya. Bicara tentang bagaimana hutang kalau Anies berkuasa. Apakah dia akan seperti Jokowi, apakah dia seperti SBY, apakah seperti Mega, atau punya formulasi baru. Kan nggak bisa hanya mengutuk hutang. Karena di semua negara pasti punya kecenderungan untuk berhutang. Termasuk soal IKN. Orang juga nggak jelas loh. Melihat bagaimana statementnya Pak Anies. Anies agak ya ngambang bahwa ini kalau ada di undang-undang dilanjutkan. Orang hanya butuh jawaban. Lanjut atau tidak? Iya, ini nggak lanjut. Ini proyek ugal-ugalan. Ini proyek nggak benar, mikirnya jangka pendek dan seterusnya dan seterusnya. Kalau diferensiasi ini kemudian ditunjukkan kepada publik secara isu ya, saya kira Anies akan mendapatkan respon yang cukup positif. Termasuk misalnya bagaimana skenario untuk menumbuhkan persoalan ekonomi pasca COVID yang kemudian bisa naik signifikan 13-20% ke depan. Yang paling penting Rifana, di atas isu, di atas visi misi, kerja, kunjungi masyarakat secara langsung. Hanya dengan cara itulah pemilih dengan sang calon pemimpin itu relatifly agak mungkin akan dipilih. Kenapa itu yang dilakukan oleh Ganjar? Sekalipun ada ibadah haji yang ditunjukkan bukan itu, tapi adalah pertemanan dan kunjungan-kunjungan di berbagai tempat selalu diamplifikasi oleh para pendukungnya. Itu menunjukkan sekalipun ada ibadah haji yang dilakukan oleh Ganjar misalnya, bahwa tim Dirawan di bawah itu mereka terus melakukan konsolidasi dan mendapatkan dukungan. Itu yang kalau saya tangkap ya, upaya-upaya kampanye mereka masing-masing. Baik, kita akan tanya nanti kepada para pemilih muda, ke teman-teman mahasiswa, apakah mereka juga melihat citra ataupun persepsi yang sama bahwa Mas Anies mempersepsikan dirinya ataupun mencitrakan dirinya ke kelompok Islam, sementara Mas Ganjar lebih ke kelompok nasionalis. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta. Ada perwakilan dari teman-teman UNS Solo, silakan siapa duluan? Oke, selamat malam Mbak. Selamat malam. Yuk langsung. Hilmi atau Agung ini? Oke, Hilmi. Oke Hilmi, silakan. Oke, baik. Menanggapi yang tadi ya Mbak ya, sebenarnya agak menarik bincangan terkait mencari eksistensi atau simpatisan ya di Tanah Suci gitu. Tapi rasa-rasanya tadi berbagai macam argumen yang disampaikan oleh pemantik sebelum-sebelumnya menyampaikan bahwasannya tadi dari Pak Nusirwan ya, kegiatan ibadah perlu menjaga keikhlasan gitu. Maka perlu dipertanyakan juga gitu bagaimana keikhlasan ibadah-ibadah Ganjar sebelum-sebelumnya gitu. Ketika mengupload kegiatan-kegiatan sholawatan gitu atau mungkin mengupload kegiatan-kegiatan ziarah kubur dan lain sebagainya seperti itu. Pun juga disampaikan juga dari kubu Pak Anies tadi menyampaikan bahwasanya ya ini adalah ibadah gitu, diupload sedemikian rupa gitu. Tapi apakah ini bukan suatu hal yang berlebihan juga gitu ketika menguploadnya ini di banyak sekali postingan seperti itu. Dan ketika ditanyakan gitu ya bagaimana kita memandang dari segi pemilih pemuda ini gitu terkait fenomena bertemunya baca pres yang ada di Tanah Suci, rasa-rasanya kami memandang bahwasannya ini bukan angin segar pemilu damai gitu. Kalau tadi disampaikan ya bahwasanya pertemuan baca pres di Tanah Suci adalah angin segar pemilu damai gitu. Rasanya tidak juga gitu. Karena ketika pertemuan ini diupload di sosial media gitu, ketika mungkin Anies mengupload fotonya bersalaman
oleh kerajaan Arab Saudi gitu, diupload ketika berhaji gitu, atau mungkin dari kubu-kubu pendukung Ganjar yang mengupload Pak Ganjar sedang berhaji gitu. Rasa-rasanya kita tidak melihat ini suatu angin segar pemilu damai karena kolom komentar yang ada di postingan atau mungkin sosial media yang ada ini justru menambah suatu kekisruhan gitu. Sehingga kita menganggap bahwa ini bukan suatu angin segar pemilu damai seperti itu. Menarik sekali, itu tanggapannya dari Hilmi ya. Bagus banget loh, ini berarti pemilih muda aja mereka skeptis. Ini bukannya pemilu damai tapi malah tambah kisruh di sosmed gitu ya. Dan tadi disampaikan juga bahwa soal keikhlasan ternyata capres Anda di postingan-postingan sebelumnya juga dipertanyakan keikhlasannya. Satu lagi Agung, silakan, menarik ini. Oke, baik, selamat malam Mbak. Oke. Menarik banget juga ya diskusi mengenai berebut simpati di Tanah Suci, di mana oke lah tadi sepakat untuk ke Tanah Suci bukan membahas soal politik. Tapi menurut pandangan saya sendiri juga hal ini merupakan suatu marketing politik gitu. Baik dari Anies maupun dari Ganjar sendiri untuk menunjukkan masyarakat Indonesia di tengah hiruk pikuknya dan panasnya menuju 2024 nantinya. Di mana kita tahu positioning politik, marketing politik ini juga akan membentuk citra politik kepada para pemilih-pemilih terutama di kaum muda sendiri. Dan memang ternyata di Tanah Suci bukan membahas mengenai politik, namun kita tahu kedua belah pihak dari capres ini juga memandang adanya komunikasi perspektif di bidang marketing politik, di mana sasaran dari kedua tokoh ini tentunya adalah para kaum-kaum umat Islam, di mana juga ingin mengambil dari populisme Islam sendiri yang ada di Indonesia. Terus juga menanggapi mengenai polarisasi antara nasionalis dan religius, di mana banyak sekali di masyarakat dikotomi mengenai Islamis dan nasionalis, di mana seolah-olah Islam ini tidak nasionalis dan sebaliknya, di mana nasionalis ini kurang keislamannya gitu. Dan juga pertanyaannya apakah benar-benar kedua capres ini beribadah haji tulus atau hanya strategi marketing politik untuk mendulang suara populisme Islam di Indonesia. Terus yang kedua dan terakhir ini di mana banyak kita tahu bahwa ada banyak sekali justifikasi di masyarakat mengenai kaum muslim sendiri mengenai ibadah haji dan adanya undangan dari Raja Arab yang prestis ini. Di mana saya juga ingin mengcounter, di mana kalau apakah benar Anies sama Ganjar ini ada kedamaian setelah berhaji nanti, di mana kita lihat bahwa dari partai pengusungnya ini banyak sekali gesekan-gesekan yang saling tinggal satu sama lain gitu. Menarik sekali kekritisan dari teman-teman BEM UNS. Ini sebetulnya sekedar marketing politik, itu anak-anak pemilih muda ya udah berpikir sampai sejauh itu, dan ini menjadi skeptis, malah ribut di sosial media. Pak Nusirwan silakan, ini pemilih muda jumlahnya menurut data KPU 58% loh. Ya, marketing politik yang perlu saya tegaskan dan diulang-ulang oleh Rifana tadi, bahwa yang memposting itu bukan Pak Ganjar, yang pertama. Jadi apakah itu pemunculan dari publik akhirnya mengakibatkan adanya sebuah perbedaan pandangan, semua adalah sentralnya adalah pada figur yang melaksanakan ibadah tersebut. Ya, jadi bagaimana untuk melakukan klarifikasi atas situasi tersebut? Ya, sulit untuk bisa memberikan justifikasi pembenaran atau sesuatu hal yang tidak tepat. Saya hanya mengacu bagaimanapun ya tetap yang menjadi acuan itu adalah yang menjadi pokok bahasan ini ya kedua tokoh yang sedang menjalankan ibadah ini itu tadi. Tapi kebersamaan mereka berdua ini bukannya menunjukkan pemilu damai, tapi justru menunjukkan ataupun menimbulkan kekisruhan baru di kalangan pendukung. Itu tadi yang dikatakan oleh teman-teman mahasiswa. Iya, kekisruhan itu kan siapa yang memunculkan? Apakah ini sekarang tadi sudah berkali dikatakan ini media saat ini sudah demikian tidak ada yang bisa menghambat, menutup. Jadi yang berniat untuk kisruh itu siapa toh sebetulnya? Ataukah memang ada niat untuk beribadah mau membuat kisruh? Kayaknya juga enggak. Nah, maka tadi saya berkali katakan
pemahaman kami ya kalau berangkat itu ya berdoa sebanyak-banyaknya, itulah tempat untuk beribadah dengan ikhlas dan niat yang baik gitu. Lalu setelah itu muncul pernyataan bahwa itu akan menimbulkan kisruh karena pendapatnya masing-masing. Bagaimana untuk mengukur sebuah publik untuk berpendapat demikian? Kan itu yang saya katakan. Mas Iqbal silahkan ditanggapi tadi kegiatan ibadah dari capres Anda sebagai strategi marketing politik begitu. Ya, saya kira ini kan soal persepsi lagi-lagi ya. Misalnya seandainya Mas Anies banyak. sama Mas Ganjar sama-sama undangan raja tapi nggak mau foto bareng, itu jadi masalah lagi gitu loh. Jadi saya kira masyarakat, teman-teman mahasiswa bisa menilai bahwa mana yang paling ikhlas, mana yang paling tulus. Orang yang nggak posting belum tentu yang paling nggak ikhlas loh. Karena sesungguhnya lagi-lagi dalam politik. Kita lagi nggak bicara keikhlasan nih, kita lagi bicara apa yang dilakukan itu kan dua-duanya ini makhluk politik ya. Jadi strategi memang karena momennya ini calon kandidat, momen mau mendaftarkan ke KPU, jadi wajar-wajar saja. Kami sendiri dari PKS melihat lagi-lagi bahwa apa yang dilakukan Mas Anies masih sebatas wajar, tidak melanggar etika, tidak melanggar moral, justru positif dalam konteks dakwah yang kita sedang gaungkan, bahwa menebarkan kebaikan, mendoakan, mengajak bersilaturahim, itu adalah nilai-nilai dakwah yang kita sebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Oke, Mas Adi terakhir dengan polarisasi tadi yang mungkin bisa lebih kencang ke depannya, karena tadi skeptisisme dari teman-teman mahasiswa itu sudah menunjukkan mereka aja skeptis ya bahwa pertemuan antara Mas Ganjar dengan Mas Anies ini bisa memunculkan pemilu damai. Apakah nanti ke depannya polarisasinya akan lebih tajam lagi Mas antara citra nasionalis dengan citra Islam ini, Mas Anies dengan Mas Ganjar? Ya saya kira memang distingsi antara Islam dan nasionalisme ini terjadi sejak lama ya. Cuman satu hal ke teman-teman pemilih muda ini, satu hal, jadi maknai politik itu biasa-biasa saja. Di elit itu ya tidak ada pertengkaran. Karena setelah pemilu yang kalah pun boleh jadi menteri. Itu satu hal tuh. Itu prinsip ya. Jadi kalau melihat Anies, kemudian Prabowo, ada Ganjar seakan-akan berhadapan-hadapan, ingat habil pilpres belum tentu begitu. Yang kalah boleh jadi menteri apapun lah. Itu yang pertama. Kalau dalam teori marketing politik kan ada tiga hal. Ada segmenting, ada framing dan positioning. Kalau Anies kan kalau pakai teori ini kelihatan misalnya ingin framing Anies ini adalah orang yang spesial, jaringan internasional perlu disampaikan kepada publik. Ganjar sebaliknya. Jadi jaringan internasional itu nggak perlulah ditonjol-tonjolin di medsos. Itu lain hal, nggak terlampau penting. Ataupun misalnya bicara tentang positioning, Anies dengan memposting ini ibadah haji kan ingin semakin menebalkan bahwa Anies ini adalah muslim yang oke gitu ya. Yang seperti yang disampaikan oleh Bang Iqbal, bangga juga melihat Anies sebagai orang Islam yang ketaatan beragamanya. Nah polarisasinya nanti bagaimana nih? Nah sementara yang nasionalis nggak begitu, ya ibadah, politik ya begitu. Nah yang terakhir segmenting, apa yang ingin disasar? Apa yang disampaikan oleh Anies melalui medsosnya, yang disampaikan oleh Bang Iqbal, ingin memperkuat basis-basis pemilih di kalangan Islam. Begitupun sebaliknya, kenapa misalnya Ganjar itu tidak terlampau mengamplifikasi? Ya bagi Ganjar dan pendukungnya, karena segmentasi pemilih di Indonesia itu bukan hanya kalangan Islam, ada juga kelompok-kelompok non-Islam. Apalagi kalau kita sedikit membaca bukunya Clifford Geertz soal Religion of Java, kan ada model dua Islam lah yang cukup mainstream, abangan dan santri. Nah yang abangan ini banyak di Indonesia, 85% memang umat Islam, tapi yang abangan yang relatif tingkat ketaatannya secara agama itu tidak terlampau kuat, ya itu jauh lebih dominan. Dan sementara yang disebut dengan Muslim santri itulah yang sepertinya ingin disasar betul oleh Bang Iqbal, oleh PKS dan oleh Anies Baswedan, tentu dengan yang saya sebut dengan segmentasi itu. Itu polarisasi menurut saya ekstrim sampai sekarang, Rifana. Oke, dan itu akan berlanjut nanti pada pemilu 2024 ya? Dan pastinya itu hal alamiah, tapi ingat politik itu bukan soal memilih imam masjid, udah itu aja. Ini memilih presiden di Republik Indonesia. Yang menang itu pastinya dia berpikir tentang ekonomi dan kebangsaan. Bukan soal apakah iman kuat apa tidak kuat, bukan soal ibadahnya kuat atau tidak kuat, bukan itu. Oke, Kang Acep, apakah kedepannya dua tokoh ini akan mempertahankan citra yang sudah mereka punya terus ini untuk menjaga captive market itu? Ya, sebelum ke situ saya ingin mengatakan bahwa dalam semiotika maka segalanya menjadi makhluk tanda ya. Politik adalah bagaimana realitas dibelokkan menjadi tanda. Maka apapun yang dilakukan oleh tokoh politik menurut saya bisa dibaca sebagai pencitraan, lepas dari niatnya apapun.
ya. Dan itu publik melihat itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya menarik apa yang disampaikan oleh teman mahasiswa tadi, bahwa cara-cara konvensional untuk meredam itu dengan bertemu, berfoto dan lain-lain, rupanya memang sudah tidak dianggap. Ini artinya sebuah tantangan buat para politisi, para pelaku harus dicari. Kalau memang niatnya ikhlas, berdamai dan lain-lain, harus dicari cara-cara lain untuk menunjukkan bahwa memang politik itu harus berjalan secara damai dan seterusnya. Berikan dong pendidikan kepada mereka, ya. Saya kira itu menjadi penting ya PR buat semua gitu ya. Jadi apa sih kreativitas apa yang harus dilakukan sehingga memang itu terjadi, kedamaian itu terjadi. Kemudian apakah kemudian masing-masing ini akan mempertahankan itu? Saya kira sampai pada 2024 pemilihan tadi mereka akan bergerak sesuai dengan strategi politik yang dilakukannya. Citra masing-masing. Citra masing-masing. Saya kira tidak ada yang konsisten, kemudian ruang-ruangnya akan dilihat, konteksnya akan dilihat, mungkin semua juga bahkan mungkin akan berbalik nanti. Saya kira semuanya akan ditujukan ke sana dan itu nggak masalah. Itu wajar, karena politik is all about perception. Ya, dan setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari komika untuk menyentil soal merebut simpati di Tanah Suci. Seperti apa sentilan-sentilannya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada anak baru. Oke, new kid on the block. Silakan. Agak glowing ya. Iya, alhamdulillah agak glowing. Makanya izin kenalin diri dulu karena anak baru. Iya. Nama aku Haji. Makanya cocok banget aku dengan tema hari ini. Kenapa? Iya, karena ini ngebahas haji kan. Iya. Dan aku juga dikasih nama Haji sama ayahku karena emang aku tuh lahir tepat di Idul Adha. Aku lahir tepat tanggal 10 Zulhijjah. Tepat. Makanya cocok banget. Dan ayahku tuh akhirnya jadi Pak Haji tanpa ke Mekah. Kenapa? Dipanggil Pak Haji kan, bapaknya Haji. Oh iya. Oke, boleh. Tanpa melewati proses haji. Iya. Itu haji paling murah tuh, punya anak. Iya. Itu haji paling murah. Nah, dan pembahasan hari ini ya Allah. Pertanyaan aku, kenapa didebatin? Pak, kenapa sih? Maksud aku kenapa kita orang Indonesia, orang ibadah yang kita cari pesan politiknya. Satu-satunya kayaknya di seluruh dunia nih. Indonesia, menarik banget ini. Maksud aku nggak bisa, ya udah orang ibadah biarin aja ibadah gitu. Ini debat Pak, demi Allah. Grup keluarga aku rame. Debat masalah ini grup keluarga aku. Padahal isi grup itu belum ada yang haji. Oke. Tapi ngedebatin orang yang lagi ibadah. Itu yakin tuh, aku yakin banget tuh ada satu tante aku di situ. Yang notif grupnya, saut-sautan nama token listriknya tuh. Yakin aku. Makanya itu janganlah debat-debat lah, capek saling kirim foto editan tuh di grup keluarga. Foto editan banyak banget, ya Allah, tante aku udah pintar belajar ngedit tapi buat hoax. Giliran aku kirim tadi foto yang kebersamaan pada nggak bales. Kenapa? Ya karena nggak pengen aja emang bersama, emang pengennya berantem aja. Iya. Semuanya pokoknya pengennya berantem. Apa-apa berantem sekarang. Bahkan beda pendapat aja itu otomatis lawan politik. Bahkan pendapat yang nggak politik gitu. Ini jangan sampai nanti lama-lama nih makan bubur beda diaduk atau nggak diaduk aja itu berarti lawan politik gitu. Wah nggak diaduk nih, pendukung Anies nih, diaduk nih pendukung Ganjar nih. Jangan sampai kayak gitu, jangan sampai. Oh semuanya perpecahan, capek aku ngadepin ini. Ini tadi dibahas, di grup keluarga tuh dibahas rame banget. Yang pendukung Pak Ganjar ngatain Pak Anies, yang pendukung Pak Anies ngatain Pak Ganjar. Di situ yang netral cuman aku, sama sepupu aku ada satu, nggak ikutan. Dia pendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak berangkat haji kan soalnya kan. Makanya itu stoplah perpecahan, aku capek banget dengan perpecahan ini. Terus juga aku tuh inget, ayah aku tuh pernah bilang gini, waktu aku kecil, Ji, katanya, dampak dari ibadah kita itu pasti selaras dengan niat kita beribadah. Ini bakal capres ini, ibadah dampaknya adalah diskusi politik tentang ibadahnya. Kan aku jadi mempertanyakan niatnya ya. Iya. Apakah niatnya juga politik ya? Kita nggak ada yang tahu. Ya mungkin gitu aja, sekian aku aja, terima kasih. Oke.
Terima kasih Aji Pratama dari Komika Kelakar Indonesia, dan penampilan dari Aji Pratama sekaligus menutup perjumpaan kita dan juga diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali kepada seluruh narasumber yang hadir di studio dan juga ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa UNS Solo. Kita ketemu lagi pekan depan hari Senin jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.